Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetisi minimum untuk tingkat SMP angkatan ketiga. Sebelumnya pencapaian sudah 44%. Sekarang kita menuju ke materi asesmen literasi membaca tingkat SMP. Konsep literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca dalam AKM, Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi baca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai kecakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya untuk mengenali bagaimana asesmen kompetensi minimum literasi membaca diterapkan. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Pada topik ini, Bapak dan Ibu guru akan mempelajari lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca yang berlaku untuk asesmen kompetensi minimum yang akan diberikan pada siswa. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami penilaian asesmen literasi membaca, silakan cek infografis berikut ini. Komponen AKM literasi membaca: konten, proses kognitif, konteks. Teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. 48%. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan berlatih menganalisis tahap asesmen tingkat SMP. Pada jenjang SMP, MTS terdapat dua level pembelajaran.
Mari kita pelajari setiap level pembelajaran yang ada pada tingkat SMP. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Bapak dan Ibu juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link. Level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca dan teks informasi. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 9 dan 10, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi Bapak dan Ibu. Juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link. Level pembelajaran 2 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 2 literasi membaca teks informasi. %51 selesai. Contoh butir asesmen literasi tingkat membaca. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah belajar menganalisis tahap asesmen literasi membaca pada tingkat SMP. Sekarang pada topik ini, Bapak dan Ibu akan mengenal contoh-contoh butir asesmen literasi membaca teks fiksi dan juga teks informasi tingkat SMP. Anda dapat melihat salah satu contoh teks fiksi untuk pembelajaran level 1 kelas 7 dan 8. Aku dan Blimbing Buluh. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 1. Menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah kecuali: A. Kekurangan air di musim kemarau. B. Alat untuk mengolah air. C. Pengadaan biaya untuk pemasangan pandura. D. Penanaman belimbing buluh. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 1. Persahabatan itu indah. Dialog drama. Dina. Win, besok pagi kan libur sekolah. Kamu ada waktu nggak untuk menemenin aku ke rumah tanteku? Winda. Besok? Aku belum tahu ya. Emangnya kamu ada perlu apa ke rumah tante kamu? Dina. Aku disuruh ibuku nganterin barang titipan tanteku. Winda. Emangnya barang apa? Dina. Aku belum tahu. Entah apa barangnya. Gimana, kamu besok bisa apa enggak? Winda sebenarnya ada acara sendiri, namun dia sulit menolak permintaan Dina. Winda, ya sudah deh, besok aku anterin kamu. Jam berapa besok? Aku ke rumah kamu atau kamu yang ke rumahku? Dina, terserah kamu deh, jam 8 atau jam 9 gitu. Kalau kamu mau mending kamu aja yang ke rumah aku. Winda, ya sudah, besok jam 8.30 aku ke rumah kamu. Terus kita langsung ke rumah tante kamu. Keesokan harinya, Winda dan Dina berangkat menuju rumah tante si Dina yang jaraknya sekitar 20 km dari rumah Dina. Pas di tengah-tengah jalan, motor yang dikendarai Dina bannya bocor dan tidak ada tempat penambalan ban di sekitar itu. Des, bunyi ban motor Dina. Dina, aduh, gimana nih bannya bocor? Kayaknya pecah nih ban. Winda, gimana ya? Aku nggak ada bengkel tambal ban lagi di sini. Persahabatan itu indah. Mereka berdua pun mendorong motor tersebut sambil keringat membasahi tubuh mereka. Setelah hampir 30 menit mendorong motor, tiba-tiba ada sebuah mobil box yang menghampiri mereka. Pengendara mobil box itu menawarkan jasa pengangkutan motor hingga ke bengkel terdekat kepada Dina. Sopir mobil box, kenapa non? Banyak bocor ya? Dina,
Iya, bisa minta tolong angkutin motor aku sampai bengkel nggak? Sopir mobil bak, bisa saja, tapi kasih ongkos 100.000 ya. Dina, kok mahal amat bang, 50.000 ya. Sopir mobil bak itu menolak. Alhasil Dina dan Winda harus meneruskan mendorong motor mereka. Sopir mobil bak, murah amat nan, ya udah kalau nggak mau. Setelah mendorong motor selama 45 menit, tiba-tiba ada salah seorang sahabat Winda, yaitu Astrid, yang kebetulan lewat di jalan itu. Astrid bersama adiknya bernama Hesti. Astrid, stop, Hesti, kenapa kak? Ada apa? Astrid, itu kayaknya Winda deh. Win. Winda, itu Astrid. Astrid, motor kamu bocor banyak ya? Kasihan sekali, kamu mau kemana nih? Winda, nih aku mau nganterin Dina ke rumah tantenya. Gak tahu nih, bengkel kayaknya masih jauh. Aku udah capek banget dorong motor dari tadi. Astrid berusaha memberi pertolongan kepada sahabatnya itu. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak, karena di sekitar itu memang cukup sepi. Astrid, aduh gimana ya? Oke, gini aja, kalian kan sudah capek banget nih. Sekarang biar aku yang dorong motor kamu, terus kamu bawa motor aku sambil ngikutin dari belakang. Winda, emang kamu gak kecapean ntar? Berat lo dorong motor nih. Astrid, ya tentu saja bakal capek, makanya kita gantian gitu. Motor tersebut didorong oleh mereka berempat secara bergantian hingga akhirnya mereka tiba di salah satu bengkel tambal ban. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa aja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 2. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam drama tersebut? Suatu tempat, jalan, bengkel motor, rumah tante, rumah Dinda. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 2 level 1. Perempuan-perempuan perkasa, karya Hartoyo Andang Jaya, 1963. Perempuan-perempuan perkasa, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja, perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 3. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Untuk apa perempuan-perempuan itu membawa bakul ke kereta? Untuk membawa barang dagangan ke kota. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 3 level 1. Aku dan Blimbing Wuluh. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 4. Menyusun inferensi, kesimpulan, dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, grafik, gambar, tabel, dan lain-lain, disertai bukti-bukti yang mendukung di dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Dari wacana di atas bisa disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh aku dan ayah terjadi pada musim apa? Musim kemarau. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 4 level 1. 5. Membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya.
Bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka, tokoh aku dan ayah. Memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi ayah. Mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan, aku. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon, aku. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau, ayah. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetisi 5 level 1. Anda juga dapat melihat salah satu contoh teks informasi untuk pembelajaran level 1 kelas 7 dan 8. Mengenang Katharine Johnson, manusia komputer dari NASA. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 1. Menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Katharine Johnson mampu bersekolah di West Virginia State College saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi di Virginia Barat. Hal tersebut disebabkan oleh A. Kemampuan yang luar biasa, B. Kesehatan yang tidak memadai, C. Orang tua yang pindah kerja, D. Rasisme yang berkembang. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 1. 2. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Beri klik pada kolom S jika pernyataan salah dan B jika pernyataan benar. Menurut teks tersebut, Katharine Johnson layak disebut sebagai pencipta komputer, salah. Pejuang gender, benar. Antariksawan, benar. Pejuang perang, salah. Tokoh kulit hitam, benar. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetisi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetisi 2 level 1. 3. Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kondisi sosial budaya yang digambarkan dalam teks tersebut memberikan gambaran tentang A. Kemampuan Katharine Johnson untuk mendobrak batasan atas perlakuan ras yang tidak adil. B. Kerumitan hidup Katharine Johnson membuatnya lebih kuat mentalnya. C. Pengalaman Katharine Johnson dalam kehidupan pribadinya yang banyak. D. Penggambaran kemampuan Katharine Johnson dalam perkembangan NASA. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 3 level 1. Peluang bioindustri, potensi teripang untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini. 4. Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jika teripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Dari kalimat tersebut kita bisa memahami bahwa teripang adalah hewan laut yang tampaknya tidak mencolok. Lautan Indonesia memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Lautan Indonesia memiliki potensi besar yang bisa digali. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetisi 4 level 1. Stunting di Indonesia. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 5. Membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Perhatikan fakta berikut. Sekitar 20,1 juta anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia mengalami stunting. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah stunting terjadi pada anak-anak, bukan orang dewasa. Perlunya pencegahan stunting dimulai sejak dini. Terjadinya stunting di usia dini akan memiliki IQ rendah. Anak stunting ketika dewasa mudah menjadi kegemukan. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 5 level 1. Mengenang Katharine Johnson, manusia komputer dari NASA. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 6. Menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam baca teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Misalnya mengidentifikasi asumsi, opini, dan fakta. Teks tentang Katharine Johnson tersebut dapat menggambarkan kehebatannya sebagai seorang perempuan yang luar biasa. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Berikan alasan pilihanmu.
Musim kemarau jawaban bisa bervariasi, tetapi diharapkan jawaban mayoritas adalah setuju karena Katharine Johnson adalah perempuan yang bekerja keras yang menjadi pahlawan dalam bidang antariksa. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 6 level 1. Praktek STEM. Dari teks tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 7. Menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Alasan Amalia memilih menggunakan zeolit, pasir aktif, dan filter akuarium adalah A. Mudah mencari, B. Bahan lumayan murah, C. Mudah dibuat, D. Efektif hasilnya. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 7 level 1. Stunting di Indonesia. Dari teks tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini. 8. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain, grafik, tabel, dan lain-lain dalam menyampaikan pesan topik tertentu dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Bisa pilih jawaban lebih dari satu. Pendapat yang tepat mengenai kualitas data informasi yang tersaji dalam infografis tersebut adalah informasi sahih dari sumber yang mampu dipertanggungjawabkan. Relevansi informasi dipertanyakan sebagai sumber di tahun 2020. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 8 level 1. Berbagi masa pandemi. Dari teks tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 9. Merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Perhatikan pernyataan berikut. Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak karyawan yang mengalami pemotongan gaji tiap bulan, bahkan dikeluarkan dari tempat kerja atau kantor. Andai salah satu dari saudara kalian mengalami kejadian di PHK dari kantor dan memilih untuk membuat makanan ringan untuk dipasarkan, pendapatan hasil pemasaran tidak sebaik saat saudara kalian bekerja di kantor. Penilaian informasi yang tepat untuk pembaca yang akan membantu orang lain dalam rumah adalah pembaca memilih cara menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan sehingga informasi tersebut bermanfaat benar. Pembaca kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menyalurkan bantuan lewat aplikasi benar. Informasi tersebut bermanfaat bagi yang belum pernah membantu dan dapat menggugah hati pembaca untuk mau membantu sama masalah. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh dari kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 9 level 1. Level pelajaran 2 teks fiksi untuk kelas 9 dan 10. Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Dari teks tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 1. Menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? A. Sinar lilin itu tidak banyak. B. Lilin itu membawa harapan. C. Kehadiran ini dapat meruntuhkan cemara. D. Langkah lilin itu laksana embusan angin. E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh dari soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 2. 2. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kalimat atau baris-baris dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditemukan melalui baris-baris puisi berikut. Kalimat menepis selera, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta perasaan. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu, pendengaran. Dengan mata, tapi tak kuasa melihatmu, penglihatan. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 2 level 2. Legenda Danau Lipan. Dari teks tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 3. Menganalisis perubahan pada elemen intrinsik kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Mengapa Ratu Aji Bidara Putih menolak pinangan sang pangeran? Karena sang pangeran hendak menaklukkan Muara Kaman dengan pura-pura menikahi sang ratu. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut.
Contoh-contoh butir soal kompetisi 3 level 2. 4. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Menurut kalian setelah membaca cerita tersebut, manakah karakter Ratu Aji Bidara Putih yang sesuai dengan teks? Sombong, tidak. Penuh perhitungan, sesuai. Tidak mudah percaya, sesuai. Selalu ingin menang sendiri, tidak. Semena-mena terhadap bawahan, tidak. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 4 level 2. Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 5. Menyusun inferensi, kesimpulan, dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, grafik, gambar, tabel, dan lain-lain disertai bukti-bukti yang mendukung di dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kesimpulan apakah yang dapat diambil dari puisi tersebut? Tokoh aku dalam puisi tersebut merindukan kehadiran seseorang. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 5 level 2. Ramin tak kunjung pulang. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 6. Menilai tujuan penulis dalam menggunakan teks diksi dan kosakata pada teks sastra sesuai jenjangnya. Dalam konteks cerita tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat Ramin membeku? Ramin tidak bergerak sama sekali. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 6 level 2. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 7. Menilai kesesuaian pemilihan warna, letak pendukung visual lain, grafik, tabel, dan lain-lain dalam menyampaikan pesan topik tertentu dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Menurut pendapatmu, apakah ilustrasi cerita ini sesuai dengan isi ceritanya? Jelaskan alasanmu. Sesuai, karena dalam cerita disebutkan ada lipan yang menyerang rombongan, lalu rombongan naik ke atas perahu. Hal itu tergambar dalam ilustrasi. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 7 level 2. Ramin tak kunjung pulang. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 8. Menilai elemen intrinsik, karakterisasi, alur cerita, latar, serta autentisitas penggambaran masyarakat pada teks sastra sesuai jenjangnya. Dari konteks cerita tersebut, kejadian apa yang paling minimal harus ditambahkan penulis untuk melengkapi cerita tersebut? Pengenalan situasi cerita, penyelesaian konflik, peningkatan masalah, munculnya konflik, puncak konflik. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 8 level 2. Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks fiksi untuk level ini? 9. Menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Setelah membaca puisi ini, Emir merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena baru saja ia kehilangan kucing kesayangannya. Setujukah kamu dengan pendapat Emir tersebut? Jelaskan pendapatmu. Setuju, karena puisi tersebut bercerita tentang kehilangan. Situasi tersebut sesuai dengan kondisi Emir. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 9 level 2. Level pelajaran 2 teks informasi untuk kelas 9 dan 10. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 1. Menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak, benar. Peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat, benar. Pada tahun 2016, penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM orang pribadi, benar. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebesar 1%, salah. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 2.
2. Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Mengapa UMKM perlu didorong oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang sesuai? Jelaskan alasanmu. Jawabannya mungkin karena pengusaha UMKM perlu mengembangkan kreativitas dan berinovasi sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 2 level 2. 3. Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Setelah mencermati infografik dan teks tersebut, kalian mendapatkan pemahaman bahwa UMKM perlu dilindungi dan didukung oleh pemerintah dengan alasan berikut. Beri tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu. UMKM dapat menyerap tenaga kerja sangat banyak. Bisnis UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia. Pelaku UMKM harus memiliki keterampilan profesional. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 3 level 2. 4. Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Berdasarkan infografik tersebut, kalian dapat melihat bahwa penerimaan pajak penghasilan PPh UMKM naik dalam 5 tahun 2014 sampai 2017. Tetapi pemerintah menurunkan PPh UMKM. Berikan 2 alasan mengapa pemerintah menurunkan PPh UMKM. Pertama, agar UMKM terus tumbuh. Kedua, agar pelaku UMKM tidak merasa terbebani pajak. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 4 level 1. Mengolah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 5. Membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kamu ingin membuang sampah di rumah dengan memisahkan sampah menjadi 2 kelompok. Kelompok sampah B3 dan kelompok sampah yang tidak mengandung B3. Kelompokkanlah sampah berikut sesuai dengan jenis limbahnya. Daun pembungkus lontong, tidak. Sabun pembersih lantai, ya. Obat nyamuk, ya. Potongan sayuran, tidak. Kardus mie goreng, tidak. Deterjen, ya. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 5 level 1. 6. Menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Misalnya mengidentifikasi asumsi atau opini dari fakta. Apakah dapat dikatakan bahwa subsidi listrik dari tahun 2011 hingga 2018 mengutamakan rumah tangga yang berasal dari kelas menengah ke bawah? Tidak. Karena persentase golongan penerima subsidi yang ditampilkan pada grafik hanya menunjukkan persentase pada tahun 2018, bukan keseluruhan periode 2011 sampai 2018. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 6 level 1. Dari teks tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi level ini? 7. Menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Berdasarkan teks, terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah pernyataan itu dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Tidak akurat, karena usaha kuliner bisa saja tidak laris jika tidak dikemas dengan kreatif dan inovatif. Jika terlalu banyak orang yang berbisnis kuliner, persaingan makin ketat, sehingga perlu cara lain untuk membuat makanan tersebut laris. Selain itu, terdapat bisnis lain yang juga berpotensi laris, yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, seperti pakaian dan peralatan rumah tangga. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal berikut melalui tautan. Contoh-contoh butir soal kompetensi itu level 1. Perhatikan grafik berikut. Saran subsidi listrik 8 tahun terakhir. Dari grafik tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan teks informasi untuk level ini? 8. Menilai efektivitas format penyajian data, format visual, struktur perbandingan, contoh, dan lain-lain untuk mendukung ide pokok pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Misalnya pada tahun 2019, subsidi penggunaan listrik mengalami kenaikan dan sebagian besar dialokasikan untuk pengguna 450 volt ampere dibandingkan dengan pengguna 900 volt ampere. Apakah hal ini menjadi indikator bahwa penduduk kelas menengah ke bawah di Indonesia mengalami kenaikan? Jelaskan alasanmu. Benar, karena pengguna listrik 450 volt ampere sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 8 level 1. Kenali pusing yang bisa jadi gejala stroke.
Dari tag tersebut Bapak dan Ibu dapat mengukur beberapa kompetensi. Kompetensi apa saja yang diukur menggunakan tag informasi untuk level ini? 9. Menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau tag informasi sesuai jenjangnya. Pulang sekolah adik kehujanan di jalan. Sesamanya di rumah adik mandi tapi tidak keramas. Malam harinya kepala adik pusing dan badannya demam. Menurut pendapatmu apakah pusing yang diterima adik berpotensi penyebab stroke? Sertakan alasanmu. Tidak. Penyebab stroke karena penyebab adik pusing itu kehujanan. Anda dapat melihat lebih banyak contoh-contoh soal kompetensi ini melalui tautan berikut. Contoh-contoh butir soal kompetensi 9 level 1. Selesai. Persentase 53%. Pencapaian sekarang 53%. Latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Dari penjelasan pada aktivitas-aktivitas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa butir-butir soal asesmen literasi AKM melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Proses penalaran siswa justru lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di atas. Anda telah mengenali level-level perkembangan kompetensi literasi siswa SMP. Pada aktivitas ini, Bapak dan Ibu akan berlatih membuat butir soal literasi yang akan membantu siswa Anda untuk berlatih menggunakan kompetensi literasi untuk bernalar dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana langkahnya? Mari kita berlatih. Pertama, pahami kompetensi literasi membaca siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih teks sesuai. Misalnya dari ketiga teks tersebut berikut, dari manakah yang paling sesuai dengan level yang Anda ampu? Apakah teks 1 atau teks 2? Jelaskan. Teks 1, kunjungi museum tekstil, member NCT Dream, belajar membatik. Teks 2, nama pena. Kedua, setelah memilih teks bacaan sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Ketiga, dari kompetensi literasi tersebut cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan teks yang Anda pilih tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan materi semata, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus mengembangkan kemajuan dasar literasinya dalam penalaran. Latihan buat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Start quiz. Latihan baca membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dapat menulis contoh soal yang telah dibuat pada kolom di bawah ini. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan nanti latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Silakan Bapak Ibu dituliskan di sini contoh soal. Setelah selesai menuliskan di sini nanti finish quiz. %55 telah tercapai. Perayaan belajar dan refleksi topik 3, asesmen literasi membaca. Selamat, Anda telah menyelesaikan latihan membuat soal asesmen literasi jenjang pendidikan dasar. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik butir soal asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. Anda mendapatkan lencana yang ketiga. Terima kasih, Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan proses belajar ke topik berikutnya, butir soal asesmen numerasi tingkat SD.
Refleksi topik 3 asesmen literasi membaca. Apa yang Anda pelajari dan di pembelajaran mengenai contoh butir soal literasi membaca pada asesmen kompetensi dasar? Apakah Anda setuju bahwa kompetensi literasi tidak dapat dikembangkan hanya melalui latihan ujian saja? Setuju. Setuju. Literasi membaca. - 57% telah selesai. Asesmen literasi membaca tingkat SMP. Materi telah kita lalui semuanya. Dari konsep literasi membaca, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP, contoh butir asesmen literasi tingkat SMP, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, latihan membuat soal literasi membaca tingkat SMP, perayaan belajar dan refleksi topik 3 asesmen literasi membaca. Tandai telah selesai. %60 telah kita lewati. Demikianlah materi pada saat hari ini, yaitu asesmen literasi membaca tingkat SMP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.